Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang selalu memberikan nikmat yang banyak buat kita, nikmat sehat pagi hari ini, nikmat kesempatan, nikmat iman, sehingga dengan iman yang ada kita bisa berkumpul pagi hari ini mendapatkan ilmu dari Ustadz ya mengenai kajian kitab Al-Hikam ya petuah-petuah agung dari Sang Maha Guru Imam Athaillah, yaitu merupakan kata-kata summary yang hikmah berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Baik, pada pagi hari ini kita sudah memasuki hikmah yang ke-52. Yang ini kelihatannya cukup banyak bahannya yang meliputi limpahan warid, Allah bebaskan dari perbudakan materi dan menuju angkasa penglihatan. Baik, Bapak Ibu, ini materi yang cukup penting kelihatannya. Kita siapkan hati kita siapkan alat tulis yang diperlukan, dan kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa ahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh keluarga besar Husnul Khatimah Institute. Alhamdulillah di hari ini Senin 3 Jumadil Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan 24 November 2025. Allah kembali pertemukan kita dalam ruang digital yang setiap Senin subuh Bapak Ibu melakukan satu kewajiban sebagai hamba, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua itu yang kita lakukan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar. Amin ya Allah. Amin. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir besok mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita pagi ini masuk ke dalam hikmah ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Al-hikmatu tsaniyatu wal khamsun, hikmah ke-52. Innama awrada alaikal waridu litakuna bihi alaihi waridan. Awrada alaikal waridu liyastalimaka, atau dalam beberapa riwayat liyatasallamaka minal aghyar wa yuharriruka min riqil athar.
Aurada 'alaikal waridu liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadai syuhudika. Di hikmah ke-52 ini ada 3 kalimat ya, ada 3 part yang di sini Syekh Ibnu Taimiyah juga menyatakan qad adda katsirum Syekh Buti qad adda katsirum minasyarihin kullan minha hikmatan mustaqillah. Banyak apa ulama-ulama yang mensyarah kitab Al-Hikam ini yang memberikan penjelasan gitu ya untuk kitab Al-Hikam ini menjadikan 3 kalimat ini menjadi 3 hikmah sendiri. Namun di sini Syekh Buti memilih untuk menggabungkannya. Ya, walakin adh-dhahir annaha jami'an hikmatan wahidah. Tapi secara jelas kata beliau ini seperti satu kalam hikmah yang digabung gitu ya. Kenapa? Karena begitu erat ya keterkaitannya antar satu dengan yang lainnya. Dan tidak memiliki makna yang sempurna wala yatakamulul makna illa min khilal faqaratihas salas, dan tidak sempurna ya pemahamannya kecuali 3 kalam hikmah ini digabung menjadi satu gitu ya. Jadi beliau memilih 3 hikmah yang di versi ulama-ulama lain gitu ya menjadi satu hikmah saja. Namun menjadi lebih panjang ya, tapi memang keterkaitannya itu sangat erat gitu ya. Jadi mungkin nanti jangan heran kalau misalnya Bapak Ibu punya terbitan atau cetakan gitu ya, kitab Al-Hikam yang nanti menjadikan 3 kalam hikmah ini menjadi 3 hikam gitu, 3 hikmah masing-masing berdiri sendiri. Tapi Syekh Buti menjadikannya satu kesatuan. Kenapa? Karena di sini berbicara tentang satu hal sebenarnya. Al-warid. Ya, di sini ada al-warid. Di sini al-warid. Kita terjemahkan dulu deh. Innama awrada 'alaikal warida litakuna bihi 'alaihi waridan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepadamu al-warid, bukan al-walid ya, pakai ro ini. Al-warid. Allah melimpahkan kepada kamu al-warid, yaitu limpahan spiritual. Apa nanti al-warid secara definitif ya kita akan bahas nanti. Jadi Allah memberikan kamu limpahan spiritual gitu ya. Mungkin kalau bisa kita terjemahkan. Agar kamu bisa menghampirinya. Gitu. Dan Allah memberikan limpahan spiritual itu kepada kamu untuk menyelamatkanmu dari cengkraman dunia dan membebaskanmu ya dari rikel asar, dari kejaran ya, dari sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Aurada 'alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudika, dan Allah melimpahkan kepadamu al-warid itu, limpahan spiritual itu untuk mengeluarkanmu dari penjara dirimu sendiri menuju ya angkasa penglihatan atau menuju fadha'i syuhudika ya, menuju sesuatu yang lebih bebas lagi dalam eh, dalam penglihatanmu. Jadi makanya disebutkan angkasa penglihatan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita pertama akan bahas dulu al-warid di sini ya. Apa itu al-warid? Di sini kata Syekh Buti, al-warid ma warada ala qalbika minal ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah. Jadi yang disebut al-warid adalah sesuatu yang merasuk ke dalam hatimu dari
limpahan-limpahan ketuhanan, ya, limpahan spiritual, dan juga dari kasih sayang Tuhan, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Kalau bisa kita sederhanakan mungkin Al-Warid ini adalah sebuah apa? eh, Tarikan gitu ya. Allah menarik hambanya untuk memahami satu hal yang bersifat dasar tapi menjadi hal yang fundamental. Sehingga dengan Al-Warid ini, dengan limpahan spiritual ini, dia menjadi sadar akan banyak hal yang bersifat hakiki. Dia nanti akan sadar tentang apa hinanya dunia, pentingnya akhirat. Dia akan sadar bahwa selama ini dia masih terkungkung di dalam penjara dirinya sendiri. Dia belum bebas terbang ke angkasa syuhud, ya. Dia masih di bawah cengkraman, ya. Dunia dia, hatinya masih jauh dari Allah sehingga belum datang menghampirinya. Nah, Al-Warid ini adalah modal utama, ya, dari Allah kepada seorang hamba agar si hamba ini menghampiri Allah, ya, selamat dari cengkraman dunia, bebas dari penjara, ya, dan apa namanya kungkungan dirinya sendiri, sehingga dia bisa bebas berpikir, dia bisa bebas, ya, melihat segala sesuatunya dengan lebih wide, dengan lebih apa namanya memiliki angle yang lebih proper, sehingga dia bisa melihat segala sesuatunya secara hakiki. Nah, begitu kurang lebih ya. Jadi itu Al-Warid adalah limpahan spiritual, atau mungkin kalau secara sederhana mungkin hidayah, tapi dalam bentuk kesadaran hati, kesadaran spiritual. Nah, baik. Nah, kemudian sini Syekh Buti menjelaskan apa bedanya Al-Warid ini dengan Al-Ilmu, gitu ya. Al-Warid dengan Al-Ilmu, gitu ya. Nah, maka Syekh Buti menjelaskan kalau Al-Ilmu itu caranya, jalannya itu melalui at-ta'allum, belajar. Berarti perangkat yang dipakai adalah apa? Al-aqlu, al-idrak, gitu ya. Akal, kemudian ini panca indera, gitu ya. Nah, maka karena sifat ilmu itu dengan belajar dan itu menggunakan perangkat zahir gitu ya, panca indera, akal, maka ilmu ini bisa shawab, bisa benar, bisa khotok, bisa salah. Nah, ini karakteristik ilmu, ya kan? Ilmu itu bisa benar, bisa salah. Nah, dan juga ilmu ini bisa menjadi alat, gitu ya. Alat yang menuntun orang untuk menjadi baik, dan ilmu juga bisa menuntun orang bisa berbuat jahat. Ya kan, kalau dibahasakan sekarang kan katanya Indonesia nggak kekurangan orang pintar gitu. Indonesia nggak kekurangan orang cerdas, bahkan jenius banyak gitu. Tapi ilmu yang mereka punya justru seringkali ketika mereka sudah memangku kewenangan, menjadi pejabat, malah membuat dia berperilaku jahat. Nah, tapi kalau Al-Warid ini sumbernya langsung dari Allah. Ya, tidak melalui proses belajar, ya, ya, tidak melalui proses apa namanya belajar, tidak melalui proses al-idrak, penelitian dan lain sebagainya. Ini benar-benar dari Allah, dan karena ini dari Allah maka tidak punya kemungkinan lain kecuali pasti benar.
Dan ketika benar, pasti membawa ke arah kebaikan. Nah itu. Di situ bedanya ya antara ilmu dengan al-warid yang kita bahas pada apa namanya pada pagi hari ini. Jadi kalau ilmu itu proses ya, dengan belajar dengan akal, pikiran, panca indera, dan ilmu pun bisa salah, bisa benar, gitu kan? Dan ketika benar pun bisa membawa orang menjadi orang baik dan orang jahat. Tapi al-warid, nah itu adalah satu mauhubah, pemberian dari Allah. Ya, pemberian dari Allah, anugerah lah. Yang Allah hujamkan ke dalam hati. Nah ini. Jadi al-warid ini Allah hujamkannya ke dalam kalbu manusia. Kalau tadi kan sini akal ya. Kalau ilmu. Nah, ini kalbu manusia. Jadi Allah hujamkan ke dalam kalbu. Nah, kemudian ketika ini dari Allah maka nggak mungkin salah. Sudah pasti benar dan pasti membawa impact untuk kebaikan si orangnya. Oke, contohnya apa? Saya Buti ngasih contoh begini Bapak Ibu. Ada satu orang misalnya melakukan bisnis, ya, melakukan bisnis dunia segala macam. Nah, ketika dia berhasil untuk kemudian mengeskalasi bisnisnya gitu ya, sehingga bisnisnya menjadi berkembang, menjadi baik, ya dia punya ilmunya, ya. Namun ilmunya dia ini terhadap bisnisnya membawa dampak akhirnya dia terlalu fokus terhadap bisnisnya sehingga dia tidak sempat melakukan ibadah, tidak sholat, ya, tidak kemudian sempat membaca Al-Quran. Nah di satu momen, di satu hari misalnya si orang ini tiba-tiba mendapatkan satu pemahaman gitu di dalam hatinya sesaat sadar, entah mungkin karena ke-trigger satu kejadian misalnya gitu ya, karena sakit mungkin atau karena mungkin mengalami kecelakaan apa segala macam, terus akhirnya dia sampai pada satu pemahaman dan ini sudah menghujam ke hatinya. Oh ternyata dunia yang saya kejar selama ini nggak sepenting itu ya. Oh ternyata dunia yang saya bela mati-matian, yang saya kejar habis-habisan, ternyata tidak seberpengaruh itu ya kalau saya sakit. Ternyata tidak senikmat itu ya kalau saya sedang begini dan begitu. Jadi, nah itu namanya al-warid dari Allah. Limpahan spiritual, anugerah pemahaman, sehingga orang ini mampu untuk menghadirkan satu pandangan baru ya terhadap agamanya ya. Sehingga tadi yang pertama kata Allah, kata Syekh Ibnu Athaillah tadi makanya apa? Litakuna bihi alaihi waridan. Allah berikan limpahan spiritual itu, anugerah itu ke dalam diri Anda supaya Anda menghampiri dia. Nah, contoh orang ini tadi mungkin nggak pernah sholat gara-gara bisnisnya, gara-gara usahanya, gara-gara pekerjaannya. Tapi begitu Allah kasih warid di dalam hatinya, Allah berikan kesadaran. Tiba-tiba dia bertaubat. Tadinya nggak sholat jadi dia sempatkan diri untuk sholat. Itu supaya engkau menghampiri dia. Nah itu Bapak Ibu. Itu kadang-kadang timbul ya bukan lewat proses belajar gitu ya. Bukan kadang-kadang memang tidak lewat proses belajar. Tiba-tiba Allah kasih. Nah cuman Allah kasihnya bisa tersulut atau ke-trigger tadi dengan sebab misalkan sakit, ada kecelakaan atau bangkrut atau ketipu segala macam. Allah berikan al-warid itu. Sengaja sebenarnya sama Allah itu dikasih pemahaman itu supaya Anda bisa menghampiri dia gitu. Selama ini Anda sudah sejauh apa dengan Allah? Itu kan. Maka itu tanda berarti yuridullahu bihi khairan. Allah itu menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Gitu. Nah, saya ada satu contoh nyata ya. Salah satu tetangga ikhwan bapak-bapak gitu ya. Selama bisa dibilang selama sehatnya, mudanya itu nggak pernah ke masjid gitu ya.
Tapi setelah kemudian pensiun, qadarullah beliau kena stroke gitu. Nah, kemudian pemulihan setelah kena stroke malah setelah sudah bisa berjalan walaupun tertatih malah jadi mau ke masjid gitu ya. Itu jadi mungkin warid yang dia dapat ini melalui sebab sakitnya itu. Nah, itu dia yang akhirnya menyadarkan bahwa oh ternyata dunia ini cuma bayang-bayang semu ya. Seperti fata morgana yang tidak bisa menghilangkan dahaga yang sebenarnya. Itu hanya bayang semu yang kita kejar tidak akan ada selesai dan habisnya. Nah itu enggak dari akal, itu enggak dari pikiran, itu Allah langsung hujamkan ke dalam hati. Gitu ya. Atau misalnya salah satu triggernya atau sebabnya orang mendapatkan warid ini adalah ketika dia baca Quran. Atau ketika dia sedang hadir kajian. Ada kalimat dari ustadznya, dari da'inya misalnya yang tiba-tiba klik, cocok dengan hatinya. Nah tiba-tiba langsung saja dia mau menghampiri Allah dalam segala perintahnya gitu ya. Nah, itu namanya al-warid gitu Bapak Ibu ya. Nah sedangkan ilmu itu bisa saja membawa atau bahkan menjadi alat untuk orang berbuat jahat. Tetapi kalau al-warid ini tidak. Al-warid ini itu dari Allah limpahannya dan anugerahnya maka selalu benar sifatnya dan selalu berdampak membawa kebaikan kepada orang yang diberikan oleh Allah al-warid ini. Supaya dia dapat menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita bisa menghampiri Allah? Ya, ini kata Syekh Buti, sabilu dzalika ayyatalaqqal qalbu waridan itsra waridin minallah. Syaratnya adalah, caranya adalah kita buka kolbu kita. Ya, kita buka hati kita untuk menerima limpahan-limpahan spiritual dari Allah itu sedikit demi sedikit gitu ya. Sambil nanti kita hubungkan dengan akal dan pikiran kita. Sehingga ketika nanti akal bisa menerima, logika kita bisa menerima, itu akan menetap ya dengan kuat di dalam hati kita. Di dalam perasaan kita. Jadi harus mau membuka diri. Udah Ya, dibaca caranya mau. itu. Gak boleh kemudian dia sombong, kemudian dia. Makanya kan dalam surat apa? Al-A'raf ya. Surat 7. Ini sudah beberapa kali ayat ini kita ulang ya. Di dalam, bukan di dalam surat Al-A'raf surat 7. Ketika Allah berfirman, Sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Ya, ayat 146. Akan kupalingkan dari tanda-tanda kekuasaanku siapa? Orang-orang yang menyombongkan diri ya di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman tuh. Jadi boro-boro mendapatkan al-warid dari Allah ini, limpahan anugerah ini. Sudah Allah tutup, sudah Allah palingkan. A'udzubillah. Gitu ya. Jadi mereka nggak akan bisa melihat itu sebagai sebuah petunjuk. Ya, ya itu karena sudah Allah tutup. Bukan dia yang berpaling, tapi Allah yang memalingkan dia. Nah itu ya. Nah, karena jadi kita harus membuka hati dan pikiran kita. Kita harus bisa apa namanya eh, membuka hati dan pikiran kita supaya kita bisa apa namanya mendapatkan limpahan itu terus menerus sehingga nanti akan terkumpul menjadi satu apa namanya petunjuk hati, guidance kita di dalam hati kita gitu ya. Nah itu ada di kolom chat Bu Tazia, bedanya warid dengan laduni. Kalau laduni itu lebih ke knowledge. Jadi dia ilmu, Bu. Beda. Jadi dia lewat dia nanti laduni itu di sini. Basisnya tetap ilmu kalau laduni. Pengetahuan tentang satu pemahaman agama.
Kalau al-warid itu lebih ke perasaan, feeling, ya. Kemudian dia posisinya di kolbu. Kalau laduni tetap itu adalah knowledge, pemahaman, akal tetap. Cuma laduni nggak lewat proses belajar gitu. Jadi beda beda tempat. Laduni tetap ilmu basisnya, ya, tapi nggak pakai proses belajar. Tiba-tiba ngerti, tiba-tiba paham gitu. Tetap ilmu gitu. Dan orang yang punya laduni bisa bisa jadi jahat juga, akhirnya jadi sombong kan. Nah itu berarti dia nggak dapat alwaritnya. Laduninya dia dapat, tapi dengan laduni dia sombong, dia menyombongkan diri, bahkan menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain karena dia merasa dia orang pilihan. Nah itu bisa juga. Tapi alwarid nggak ada sama sekali apa peluang atau kans dia akan jadi jahat, karena memang alwarid ini adalah kolbu ini. Ingat ketika kita bahas kolbu, itu kan Syekh Buti kan memberikan contoh gini Bapak Ibu ya. Misalnya mobil lah. Ya, saya nggak bisa gambar mobil Bapak Ibu. Nah ini mobil ya. Nah ini kan ada lampu penerang dia, headlampnya. Nah maka Syekh Buti menjelaskan, akal itu seperti headlamp ini Bu. Dia hanya menerangi jalan untuk tahu drivernya mana jalan yang bagus, mana jalan yang jelek, kan gitu ya. Kan fungsi lampu cuma itu kan. Headlamp ini fungsinya cuma itu. Nah, tapi at the end, pada akhirnya yang menentukan nanti akan memilih jalan yang bagus atau yang jelek siapa? Tetap drivernya kan. Tetap driver yang ada di dalam mobil itu. Karena dia yang punya kendali gitu, Bapak Ibu. Nah, orang atau driver inilah kolbu kita, Bu. Ini lampu itu sebagai akal kita ya. Sebagai akal kita. Jadi akal itu cuma menerangi jalan di depan kita. Ini baik atau jelek. Kayak gini deh contoh relevannya. Pejabat kita Bapak Ibu yang terbukti korupsi. Kalau ditanya akalnya, knowledge-nya, dia tahu korupsi itu salah. Dia tahu korupsi itu merugikan negara dan dia tahu korupsi itu melanggar hukum. Baik hukum agama ataupun hukum negara. Tahu dia. Tapi kenapa tetap dilakukan? Nah, karena itu tadi. Akalnya, ilmunya tidak membawa dia kepada kebaikan. Bahkan mungkin tadi yang saya bilang. Akalnya dan ilmunya bisa membawa dia kejahatan. Karena dia pemain lama atau dia pejabat yang memiliki kewenangan tinggi. Jadi dia saking mudahnya tahu celah-celahnya. Bagaimana ini yang menghasilkan duit sekian. Bagaimana ini bisa dikorupsi sekian. Justru ilmunya itu knowledge-nya dia bawa untuk memperbuat jahat kan gitu. Nah jadi tetap kolbunya yang akan mengendalikan dia. Yang akan mengendalikan dia berbuat apa, melakukan apa. Akal cuma hanya sebatas menerangi jalan, memberitahu bahwa ini jalan jelek, ini jalan bagus gitu. Pada akhirnya ya drivernya yang akan memilih jalan mana yang akan dilalui. Para pelaku kejahatan yang lain juga begitu, begal, para pezina. Itu kalau ditanya tahu kan salah tahu, salah. Tapi karena kolbunya nggak dapat al-warid itu dari Allah. Jadi al-warid itu lebih ke hidayah gitu ya, atau taufik lah. Cuma bahasanya ini di lebih keren aja. Al-warid itu limpahan spiritual gitu ya. Yang Allah hujamkan ke dalam hati seseorang. Nah kalau laduni itu basisnya ilmu ya. Tetap knowledge basisnya. Dan itu tapi memang tanpa proses belajar. Tiba-tiba Allah kasih paham aja. Nah itu pun laduni pun bisa membawa orang ke dalam hal yang jelek. Yaitu dia bisa menyombongkan diri dari laduninya gitu kan. Merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Dan kalau al-warid enggak. Justru dengan al-warid ini dia akan menghampiri Allah dengan membawa segudang kesalahannya. Dengan membawa segudang kekurangannya. Ya, dia akan menghampiri bersimpuh di hadapan Allah meminta ampun. Itu al-warid gitu ya, limpahan anugerah. Dan kata Syekh Buti di sini al-warid itu banyak kok sebenarnya tersebar di sekitar kita. Yang paling utama di mana? Di Al-Qur'an dan di alam semesta yang ada di sekitar kita. Gitu. Jadi di dalam Al-Qur'an banyak pesan-pesan yang Allah sebenarnya menginginkan itu untuk Anda. Alam semesta ini menjadi sinyal, kode
ya supaya Anda bisa mendapatkan al-warid itu, gitu ya. Ya memang nanti ada keterkaitannya, Bapak Ibu. Bahwa ketika dia mencari ilmu ini dengan akal dan pikiran, bisa sebab ilmu juga Allah memberikan al-warid ini, gitu loh. Bisa juga, gitu. Maka tadi kan ilmu itu bisa membawa kebaikan. Nah kalau ilmu membawa kebaikan, bisa juga dengan ilmu ini dia akhirnya mendapatkan al-warid, gitu. Mendapatkan limpahan spiritual ini, gitu. Gitu ya. Tapi nggak semua orang berilmu itu dapat al-warid gitu. Bahkan tadi bisa membawa dia ke perilaku kejahatan gitu kan. Tapi orang-orang bodoh yang mungkin nggak ngerti ilmu banyak gitu ya. Sederhana, tapi kalau Allah limpahkan al-warid itu bisa lebih mulia dari mereka-mereka yang berilmu tapi mereka ilmunya digunakan untuk kejahatan kan gitu. Gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi hal yang pertama bahwa Allah melimpahkan al-warid ini agar kamu datang menghampiri dia, agar kamu tidak menyombongkan diri di hadapannya. Tadi itu ya, 146 Al-A'raf, Allah akan palingkan tanda-tanda kebesaran Allah dari hati orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, yang kedua, ya hikmah yang kedua tadi di part keduanya, aurada alaikal warida liyastalimaka, atau beberapa redaksi, beberapa cetakan liyatasallamaka minal aghyar wa yuharriruka min riqil athar. Allah itu memberikan kamu limpahan spiritual al-warid ini itu untuk supaya menyelamatkan kamu dari cengkraman dunia yang begitu kuat. Nah, kalau ditanya apa cirinya, nah ini salah satu cirinya, Pak Mas. Nah, jadi di salah satu cirinya adalah dia apa namanya mengerti dan pada akhirnya memahami bahwa aghyar itu pokoknya selain Allah ya, Pak Ibu. Aghyar itu pokoknya selain Allah, maksudnya dunia. Dunia itu pokoknya kan ma'adallah. Selain Allah itu dunia namanya. Ya, harta, apa nama jabatan, pasangan, anak itu namanya dunia. Oh, selain Allah itu dunia. Nah, orang yang mendapatkan al-warid ini Allah sengaja berikan dia untuk diselamatkan oleh Allah supaya Anda tidak terlalu dalam, tenggelam di dalam dunia yang fana ini. Gitu. Nah, kalau tidak salah kita juga sudah pernah waktu itu membahas tema ini ya, mentalak dunia meminang akhirat. Sebelum kita akhirnya memutuskan untuk mengkaji kitab Al-Hikam, kan awal-awal saya mengisi di Husnul Khotimah Institute kan itu dalam bentuk tematik ya. Nah, ini banyak dalil-dalil yang misalnya gini dalam hadis Tirmizi. Kata Nabi, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Seandainya dunia ini di sisi Allah itu harganya, nilainya, value-nya itu senilai dengan satu sayap nyamuk, itu ya. Niscaya Allah tidak akan memberi minum meskipun seteguk saja kepada orang kafir. Paham nggak Bapak Ibu kalimat hadis ini? Jadi apa namanya? Kalau di sisi Allah dunia ini berharga, ada nilainya lah. Walaupun nilainya sangat amat kecil. Value-nya sangat amat rendah. Hanya seperti tadi, satu sayap ekor nyamuk. Seandainya ada nilainya di mata Allah, walaupun sekecil itu, serendah itu nilainya, tapi tetap ada gitu kan nilainya. Allah nggak bakal sudi ngasih minum ke orang kafir walaupun seteguk. Tapi nyatanya, banyakkan mereka kan Pak dikasihnya sama Allah. Secara umum ya. Kalau kita baca misalnya 10 daftar orang terkaya di Indonesia. 10 daftar orang terkaya di dunia. Didominasi oleh orang-orang kafir. Artinya fakta itu menegaskan bahwa di sisi Allah dunia itu nggak ada nilainya sama sekali gitu loh. Buktinya Allah
sudi dan mau memberikan dunia ini kepada orang kafir yang even mereka tidak mengakui eksistensi Allah. Padahal rezekinya dari Allah. Ya kita aja Pak, kita analogi sederhana saja. Kita misalnya rutin ngasih anak yatim atau panti asuhan atau yayasan atau orang-orang susah gitu. Tapi orang yang kita kasih, yayasan yang kita berikan itu nggak pernah menghargai kita, bahkan mungkin tadi tidak mengakui keberadaan kita. Ya kita kan jadi manusia kan pasti sebel juga ya. Dasar nggak tahu terima kasih gitu kan. Walaupun mungkin itu dalam hati atau nah, Allah kan Allah yang nyiptain orang kafir itu. Allah yang kasih rezeki. Loh kok diingkari keberadaannya gitu loh. Kan berarti kan seharusnya kalau Allah menganggap dunia berharga, nggak akan dikasih sama Allah itu. Dunia itu ke mereka. Tapi nyatanya Allah kasih luar biasa. Makanya Allah bilang apa dalam surat At-Taubah. Surat 9 ayat 55 itu. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Artinya, sini Allah ngasih isyarat berarti harta yang Allah kasih ke orang kafir seringkali membuat kaum mukminin berdecak kagum kan gitu. Iya kan? Sampai Sayyidina Umar itu ketika masuk ke rumah Nabi, Bapak Ibu, ya, riwayat Tirmidzi dan Imam Bukhari, itu Sayyidina Umar melihat, ya, Sayyidina Umar melihat di rumah Nabi itu perabot cuma ada 3, Bapak Ibu. Ya, perabotan itu cuma ada 3, ya perabotan Nabi gitu ya, cuma ada 3 dan apa namanya, terus Sayyidina Umar sedih gitu ya, ngelihat Nabi makhluk yang paling mulia, manusia yang paling dicintain Allah, kok perabotan cuma 3 gitu. Terus Sayyidina Umar ngomong begini ke Nabi, Udu'allaha ayyuwassi'a ala ummatika faqad wassa'a ala faris war rum wa hum la ya'buduna. Sayyidina Umar minta sama Rasul, ya Rasul, angkat tanganmu dong, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kelapangan kepada umatmu. Jadi umatmu biar jadi orang kaya-kaya nih. Kalau Nabi maksudnya mungkin kan memang seperti itu adalah pilihan. Karena Nabi sebenarnya kaya. Dan kalau Nabi mau, saking mudahnya Nabi jadi orang kaya. Tapi kan umatnya nggak semuanya sanggup dan siap menjadi orang yang susah gitu kan. Doa dong ya Rasul buat umatmu supaya mereka diberikan kelapangan rezeki. Nah, Nabi Sayyidina Umar di sini nih letak kesalahannya. Membandingkan akhirnya. Kan Allah aja udah ngasih kelapangan kepada orang Persia dan Romawi. Sementara mereka tidak beribadah kepada Allah ya Rasul. Paham ya komparasi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Kok kita yang menyembah Allah, kita yang beribadah kepada Allah malah dikasih rezeki terbatas kan gitu. Tapi mereka, orang-orang kaum Persia, kaum Romawi yang tidak pernah menyembah Allah malah diberikan kelapangan rezeki yang sebegitu besarnya. Tiba-tiba beliau duduk tegak dan berkata, Afi syakin anta ya ibnul Khattab. Apakah engkau merasa ragu, wahai Ibnul Khattab? Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatum fil hayatid dunya. Mereka itu adalah orang-orang yang disegerakan kebaikan-kebaikan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi memang sengaja sama Allah itu dikasih balasan itu di dunia gitu loh. Paham ya, Bapak Ibu ya? Bahkan dalam Sahih Muslim kan, itu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda di hadis nomor 2808 gitu ya. Di hadis Muslim 2808 itu kan Nabi bilang begini. Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan. Sesungguhnya Allah tidak akan menzolimi orang mukmin ya dalam kebaikannya. Sekecil apapun. Yu'ta biha fid dunya. Di dunia ya, di dunia mereka akan diberikan wa yujza biha fil akhirah. Dan mereka akan dibalas di akhirat. Jadi kalau orang beriman, ini ada kalimat beda, yu'ta dan yujza Bapak Ibu.
Yu'ta itu diberi, yujza itu dibalas. Jadi artinya Nabi sedang memberikan kode bahwa kebaikan orang beriman itu nggak semua dibalas di dunia. Itu ujiannya justru. Dan justru karena Allah sayang. Kenapa? Karena kebaikan itu akan dibalas secara sempurna. Bahkan berkali lipat itu di akhirat. Makanya seringkali kita mendapati satu keadaan air susu dibalas air tuba kan gitu ya. Apakah kalau kita menjadi korban seperti itu kita kemudian berhenti berbuat baik? Ya jangan. Ya, namanya kita berarti nggak percaya sama Allah. Maka tadi Nabi marah betul sama Sayyidina Umar. Engkau ragu. Artinya apa yang kamu lakukan di dunia emang cuma mau dibalas di dunia aja gitu loh maksud Nabi. Ada nanti yang lebih besar balasannya di akhirat. Ah, itu juga filosofi tafsir surat Al-Ma'un Bapak Ibu. Al-Ma'un yang biasa kita baca ya, yang terakhirnya wa yamna'unal Nah, ma'un. Ayat pertamanya ara'aital ladzi dikaji. yukadzibu bid-din. Gitu Mm-mm. kan? Artinya, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama di sini tafsirnya itu maksudnya mendustakan konsep agama. Konsep apa? Konsep balasan. Maliki yaumiddin. Dalam surat Al-Fatihah itu kan kalau Bapak baca terjemahnya aja apa? Maliki yaumiddin. Raja atau pemilik hari pembalasan. Jadi ad-din itu diartikan bukan agama tapi al-jaza. Ya al-jaza balasan. Nah, siapakah orang yang mendustakan agama seolah-olah tidak percaya dengan konsep balasan yang dirancang dan didesain di dalam agama? Yaitu orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin, termasuk nanti di akhirnya oleh-oleh wayamnaunal maun, konser. gitu ya, dan orang yang enggan memberikan bantuan. Itu dalam tafsirnya nanti maksudnya enggan memberikan bantuan apa? Bantuan yang remeh-temeh, Bapak Ibu. Ya ada tetangga pinjam ember nggak dikasih, ada tetangga pinjam piring nggak dikasih, yang remeh-remeh. Nah orang yang tidak mau memberikan bantuan, enggan memberikan bantuan meskipun hal yang remeh, itu berarti dia mendustakan agama, berarti dia nggak seyakin dan nggak sepercaya itu bahwa kebaikan dia akan berbuah balasan kebaikan, gitu. Nah itu ya jelas Bapak Ibu ya. Nah itu Nabi sampai duduk tegak terus seolah kayak marah ke Sayyidina Umar gitu. Kamu ragu. Nah, terus hadis lanjutan hadis Muslim tadi 2808. Jadi kalau buat orang beriman kebaikannya itu dibalas di dunia, tetapi lebih banyak dibalasnya di akhirat. Jadi di dunia nggak dihabiskan balasan itu. Tapi wa ammal kafir, adapun orang kafir itu dibalas semua kebaikannya di dunia saja. Supaya apa? Hatta idza afdha ilal akhirah, sampai kemudian nanti ya di alam akhirat lam takun lahu hasanatun yujza biha, dia tidak lagi punya kebaikan yang bisa dibalas oleh Allah. Nah, jadi kebaikan apa yang didapat oleh orang kafir di dunia ini berupa kebaikan-kebaikan dunia, harta mereka lebih banyak, bisnis mereka lebih maju. Itu sengaja memang Allah balas kebaikan mereka di dunia saja. Supaya di akhirat tidak lagi dapat balasan apa-apa. Makanya tadi pesan Allah dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 55, jangan iri, jangan takjub dengan harta dan apapun yang membuat kamu kagum gitu. Jangan, nggak boleh. Kenapa? Karena maksud Allah dengan itu semua adalah menyiksa mereka di dalam kehidupan dunia dan kelak mereka akan mati dalam keadaan kafir. Itu sebuah bencana luar biasa. Ya, bahkan dalam Ali Imran, dalam surat 3 ayat 197, 96, 97. Apa kata Allah di ayat 196 dan 197 surat 3 Ali Imran? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kamu terpedaya
oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Ya kan orang kafir memang haluannya hanya dunia, orientasinya hanya dunia. Mata'un qalil. Itu hanyalah kesenangan sementara yang sedikit. Tsumma ma'wahum jahannam. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Jadi Allah memberikan kita al-warid, memberikan orang itu al-warid supaya ingin menyelamatkan orang itu dari cengkraman dunia yang begitu kuat, ya. Ya, apa namanya? eh, jadi kalau orang sudah terlalu hubbud dunia, gitu ya, itu akan menjadi sebuah musibah besar. Ya, makanya kan doa Nabi yang populer itu di riwayat Tirmidzi apa? Wala taj'alid dunya akbara hammina. Jangan jadikan ya Allah dunia itu sebagai tujuan terbesar hidup kami. Jangan jadikan dunia itu sebagai orientasi satu-satunya alasan kami hidup gitu ya. Ya betul Bu, ini arti ya. Doa sapu jagat itu agar dapat balasan dunia dan akhirat bisa memungkinkan. Iya, tetapi maksudnya gini, ketika nanti kita mendapati balasan kita di dunia hanya sedikit, tidak sesuai ekspektasi. Nah udah kita berarti husnudzon, berarti disimpan sama Allah di akhirat gitu. Karena nggak mungkin Allah menyanyiakan kebaikan seseorang sekecil apapun gitu. Cuman kan namanya dasar sifat manusia ya. Ya pengennya kan selalu tergesa-gesa. Jadi kalau berbuat baik di dunia, pengennya dibalasnya di dunia langsung, kontan, cash gitu ya. Kalau bisa berbuat baik pagi, sore udah dibalas gitu ya. Ya itu manusia mau sifatnya begitu. Tapi ya kalau kita sebagai mukmin yang sejati ya harusnya kita tidak tidak berputus asa kepada Allah dan tidak bersikap seperti itu gitu ya. Kalau seperti itu kita terlalu memaksakan kehendak kita dan kita tidak pasrah kepada Allah gitu pada akhirnya gitu ya. Gitu ya. Baik. Jadi nah kemudian ada lagi hadis yang juga lebih ini dari nyamuk tadi ya. Jadi ceritanya kan ini hadis riwayat Muslim ya. Nabi kan lewat di sebuah bangkai anak kambing gitu ya. Baru bangkainya baru gitu. Nah, Nabi kemudian guyon gitu ya, bercanda sambil ingin memberikan satu kalam hikmah atau nasihat. Oh janganlah. Nih anak kambing nih, ada yang mau nggak? Gitu. Dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa orang Arab itu sangat ini ya, sama hal-hal jorok tuh sangat apa namanya sangat anti gitu. Kak, saya dulu cerita sedikit ketika kami mahasiswa baru pertama kali menginjakan kaki di kota Tarim, Hadramaut, Yaman itu ya. Setiap hari Jumat kan eh, makan besarnya orang sana kan tuh ayam lah ya. Jadi di tempat pemotongan ayam itu banyak sekali sisa kepala, ceker, dan jeroan karena mereka nggak mau makan itu. Orang Arab tuh sama hal-hal yang jorok begitu tuh ini sekali anti sekali gitu ya. Akhirnya kan diambil lah sama orang Indonesia karena sama mereka dibuang kan gitu ya. Orang Indonesia kan ayam sampai cekernya pun kalau diolah gitu ya. Akhirnya mereka minta nih dikasih sama tukang ayamnya tapi lama kelamaan mungkin mereka pikir juga gitu ya. Jadi kalau dikasih gratis mereka ngambil banyak lalu itu dijual aja deh. Akhirnya mahasiswa kita suruh beli gitu ya. Nah gitu. Jadi yang itu aja mereka nggak mau makan apalagi bangkai gitu. Nah, Nabi dan para sahabat lewat di sebuah jalan ada bangkai anak kambing gitu ya. Eh, ini kalian mau gak nih ambil gitu. Ya Rasul siapa yang mau itu kan orang bangkai gitu ya. Nah maka kata Nabi fawallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini di mata kalian. Jadi bangkai di mata manusia terutama orang Arab itu sudah hina, sudah satu hal yang menjijikan. Dunia itu lebih hina lagi di sisi Allah. Nah, maka Allah memberikan al-warid ini kepada seseorang
Liyatasallamaka atau liyastalimaka minal aghyar wa yuharriruka min rikil athar. Membebaskanmu dari cengkraman dunia, ya, dan membuatmu apa namanya bisa hidup secara bebas seutuhnya, gitu ya. Tidak akhirnya tidak ter terpedaya lah bahasa kita oleh dunia yang mungkin banyak memperdaya manusia gitu ya pada saat ini. Nah, hidayah dan al-warid hampir bisa dikatakan mirip ya, Bu. Antara hidayah dengan al-warid ya, Bu Gusneti. Cuma di sini bahasanya lebih di apa namanya dipersonifikasi lah, lebih dibuat lebih keren al-warid gitu ya. Hampir sama sih sepertinya ya kalau kita baca dari penjelasan Syekh Buti ini. Nah, cuman lebih kepada diksi saja yang membedakan gitu ya, bahasa. Al-warid itu adalah pokoknya hembusan hembusan rahmat dari Allah, limpahan-limpahan spiritual dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mirip-mirip loh. Gitu ya. Nah, ketika seseorang hatinya sudah terbebas dari cengkeraman dunia, baru tuh nanti dia bisa menghampiri Allah. Jadi sebenarnya ini makanya tadi Syekh Ibnu Athaillah itu menjadikan hikmah ini satu gitu ya. Tadi kan yang pertama, orang dapat al-warid itu supaya dia menghampiri Allah. Nah, dia nggak bakal menghampiri Allah kalau hatinya, al-qalbunya itu masih penuh dengan dunia. Itu akan berat langkahnya menghampiri Allah. Nah, ketika al-warid ini akhirnya yang bersemayam dan menghujam hati dia bisa membebaskan dia dari cengkeraman dunia, dia akan lebih mudah untuk berjalan menghampiri Allah gitu loh maksudnya. Keterkaitannya di situ. Iya. Makanya dijadikan satu hikmah sama Ibu Syekh Buti di sini gitu ya. Nah, jadi ketika dia sudah terbebas dari perbudakan dunia, terbebas dari cengkeraman dunia, dia akan lebih mudah untuk akhirnya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya akan jauh lebih apa namanya lebih mulus, ya, lebih baik. Karena kolbu itu kalau bahasa Syekh Buti adalah satu hal yang dan memang hati itu tidak bisa diisi lebih dari satu gitu ya. Karena kalau kita lebih dari satu orientasi pasti akan kalah dominasinya gitu ya. Nah, maka hati ini adalah alat atau apa ya bahasanya? Perangkat lah yang paling lunak gitu. Makanya kan kalau dalam peranti atau alat-alat elektronik kan ada software, ada hardware gitu lah ya. Ada perangkat lunak, ada perangkat keras gitu. Semuanya kan saling berkaitan, saling mempengaruhi. Kalau softwarenya bagus, mumpuni, tapi hardwarenya juga nggak mendukung, ya nggak optimal juga. Sebaliknya hardwarenya sudah mendukung, tapi softwarenya ya buruk, ya nggak bisa jalan juga gitu. Kayak mobil-mobil listrik sekarang itu kan, semua mobil listrik kan pakai software, Pak. Ada update software, kayak HP aja sudah, gitu kan. Dan itu saling berkaitan. Nah, hardware-nya kayak apa? Ada kameranya yang mengelilingi kamera 360. Ya, ada kemudian radarnya, ada sensornya. Nah, itu namanya hardware-nya. Kita punya panca indera, mata, akal gitu ya, telinga untuk mendengar. Nah, software kita tuh kolbu kita, Pak. Ya. Nah, maka perlu di-upgrade gitu ya. Layaknya HP kan software kan selalu di-update ya. Selalu di-update agar terupgrade gitu. Supaya memperbaiki bug-bug gitu ya. Kalau dalam software kan ada istilah bug, ya bug kalau tulisannya bug gitu ya, memperbaiki apa namanya error-error kecil yang untuk mengoptimalisasi software tersebut. Gitu. Nah, ibaratnya jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, Al-Warid itu update dari server pusat gitu lah, Bapak Ibu. Jadi, nah cuman kalau kita nggak mau update gitu ya, misalkan HP kita kan itu suka ada update kan. Update misalkan ya Xiaomi dari Xiaomi-nya, Samsung dari Samsung-nya, dari pusatnya gitu kan.
Ada beberapa book misalnya tiba-tiba kameranya nggak bisa kebuka, padahal hardware kameranya oke nih. Nah, fisik kameranya nggak rusak gitu, tapi karena softwarenya ya perangkatnya harus diperbaharui, dia nggak perbaharui ya nggak bisa dipakai kameranya. Nah gitulah mungkin kira-kira nih ilustrasinya yang cocok untuk zaman now. Nah kolbu kita, kalau kita menutup mata dari al-warid yang Allah sampaikan, yang Allah berikan, bahkan mungkin orang itu terkesan sombong, ya sudah, ya nggak bisa dipakai semua, ya. Gitu. Jadi manusia ini kolbunya ini adalah softwarenya yang terhubung langsung dengan hardware-hardware yang Allah sematkan di dalam tubuh kita. Nah, kalau akhirnya hati kita, kolbu kita sudah terbebas dari cengkraman dunia, sudah hati ini akan lebih mudah menerima nur cahaya-cahaya ilahi yang kemudian akan mudah membuat dia bisa berjalan menuju Allah, menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, itulah juga yang kemudian dialami oleh para sahabat. Gitu ya. Para sahabat itu salah satu keuntungan yang paling besar itu sebenarnya selain ilmu ya, yang memang Nabi wariskan, adalah kehidupan mereka yang langsung membersamai Nabi. Ya, karena dengan hidupnya Nabi di sekitar mereka, mereka lebih mudah untuk mendapatkan al-warid ini. Sehingga kesadaran hati mereka itu jauh lebih mudah terbangun. Gitu ya. Karena mereka mendapati Rasul di hadapan mereka, di samping mereka. Sehingga hati mereka bisa lebih. Nah itu tergambar dalam satu scene atau adegan atau dialog ya. Antara Nabi dengan sahabat Harith bin Malik al-Ansari. Ya. Jadi ada suatu hiwar, ada dialog yang terjadi antara Nabi dan Harith bin Malik al-Ansari di suatu pagi. Nabi tanya, "Kaifa asbahta ya Harith?" Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Harith? Asbahtu mu'minan haqqan. Dengan pedenya Harith ibnul Malik al-Ansari menjawab, "Saya melewati pagi ini dalam keadaan beriman secara hakikat, secara hakiki ya. Saya benar-benar beriman." Jadi terus Nabi takjub juga nih dengan jawaban Harith bin Malik al-Ansari. Undur matakul, hebat juga bicaramu gitu ya. Berat juga nih omonganmu gitu kira-kira. Fa inna likulli syai'in haqiqatuhu. Ya, segala sesuatu itu memang ada hakikatnya gitu kata Nabi. Fama haqiqatu iman. Fama haqiqatu imanika. Jadi Nabi coba ngetes nih Malik bin Harith gitu ya. Ya betul segala sesuatu memang ada hakikatnya. Sekarang kalau saya tanya gitu ya, apa hakikat dari imanmu itu? Gitu ya. Nah, Sayyidina Harith bin Malik menjawab, azaftu nafsi anid dunya. Saya menghindari dan menjauhi diri saya dari dunia. Fa ashartu laili. Saya malam begadang, maksudnya begadang bangun malam gitu ya untuk sholat. Wazma'tu nahari dan saya habiskan siang saya juga untuk ibadah. Wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi barizan. Seolah-olah saya bisa melihat arsy-Nya Allah. Dan saya seolah-olah bisa melihat ahli surga saling berkunjung satu sama lain. Dan seolah-olah saya bisa melihat ahli neraka saling menyalahkan satu sama lain dan saling menyesal. Gitu ya. Dan apa kata Nabi? Araf tafalzam. Kau telah mengetahui hakikat iman yang sebenarnya. Maka lazimlah, peganglah secara erat ya hal itu. Ya, wa fi riwayat abdun nawwarallahu qalbahu. Bahwa kata Nabi, Harith bin Malik ini adalah seorang hamba yang Allah telah sinari hatinya dengan cahaya Allah. Hadis ini riwayat Ibnu Mubarak, Abdul Razak, Tabrani, dan Al-Baihaqi. Gitu ya. Dan secara umum hadis ini sahih ya. Ya lah secara karena banyak riwayat gitu ya, sahih li ghairi. Sahih karena banyak kumpulan-kumpulan riwayat yang akhirnya saling menguatkan satu sama lain. Nah itu hakikat keimanan Bapak Ibu ya. Jadi
menghindari dunia atau membatasi lah bahasa kita ya. Bukan menghindari, membatasi dunia. Bukan berarti kita tidak boleh itu yang memiliki dunia. Tapi dunia ini kita gunakan untuk sebagai wasilah perantara kita dalam rangka menuju akhirat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini berat ini. Ya. Baik. Atau nanti orang-orang yang mendapatkan al-warid itu juga bisa ke-trigger dengan beberapa ayat Allah gitu. Jadi misalnya lagi baca Al-Quran gitu atau terjemahannya gitu ya. Itu kemudian membaca ayat misalnya seperti surat Al-Muluk ayat 16, 17. Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuatmu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau sudahkah merasa aman kamu bahwa dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai? Nah, misalnya ketika membaca ayat ini kemudian tiba-tiba tek, hatinya klik, sadar gitu ya. Oh iya, alam semesta ini begitu hebat. Langit ada tanpa tiang, tanpa pilar. Kemudian bumi ini bisa saja bergoncang kapanpun yang dia kehendaki. Apalagi kalau ketika sudah ada di hadapan dia musibahnya, bencananya. Nah itu kalau dia membuka hati saja sedikit, itu insya Allah Allah langsung berikan al-warid kepada dia sehingga dia akan lebih mudah menerima apa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, nah tadi ya aurada 'alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadha'i syuhudika. Allah memberikan limpahan anugerah spiritual pada seseorang itu supaya orang ini tuh keluar dari penjara dirinya. Contoh yang paling konkret adalah cerita putranya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dalam surat Hud, surat 11 ya. Ayat 42 dan 43. Bahwa putranya Nabi Allah Nuh ini masih terpenjara dalam dirinya sendiri. Dan ketika gelombang air sudah mulai naik gitu ya. Kapal sudah mulai ibaratnya berlayar begitu. Nah, Nabi Nuh tetap memanggil anaknya. Mencoba di sisa-sisa waktu yang ada. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Saat itu putranya berada di tempat yang jauh terpencil. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Janganlah engkau wala takum ma'al kafirin. Janganlah engkau bersama orang-orang kafir itu. Nah, qala putranya menjawab, Sa'awi ila jabal. Gak usah ya. Saya akan naik ke atas gunung untuk mencari perlindungan. Ya'simuni minal ma'. Yang dapat menyelamatkan saya dan menghindarkan saya dari air ini. Nah, Nabi Nuh masih berusaha. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa marrahim. Tidak ada yang bisa melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan akhirnya wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, Nabi Allah Nuh dan putranya. Maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Nah, lihat bagaimana putra Nabi Allah Nuh ini tidak mendapatkan al-warid dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak keluar dari penjara dirinya sendiri. Dia masih menganggap dirinya hebat, dia masih menganggap dirinya sombong. Dia masih menganggap dirinya bisa melakukan apa saja. Dia masih terkungkung dalam sempitnya pandangan dia terhadap diri dia sendiri. Nah, ketika Allah memberikan seseorang al-warid,
Allah ingin membebaskan dia dari penjara dirinya dan membawa dia ke angkasa penglihatan yang lebih lebar, lebih jauh lagi. Ya, sudut pandangnya lebih lebar dan jauh gitu ya. Sehingga dia dapat melihat segala sesuatunya dengan lebih proper. Tapi kalau orang yang sombong, ya masih menganggap, masih mengakukan dirinya. Ini kan aku yang hebat, ini kan aku yang kuat, ini kan aku yang pintar. Nah, berarti orang itu masih terpenjara. Dia belum bisa melihat segala sesuatu dengan benar, dengan hakikat, gitu ya. Sehingga ya yang terjadi seperti putranya Nabiullah Nuh, beliau beliau putranya akhirnya eh, celaka dan termasuk orang yang tenggelamkan. Naudzubillah. Nah, itu yang ketiga, Allah menginginkan kita ketika kita diberikan al-warid ini agar kita keluar dari penjara diri kita sendiri, ya, sehingga kita bisa bebas, bisa keluar dari kungkungan yang membatasi diri kita, sehingga kita tidak bisa melakukan penilaian yang baik. Nah, terus di akhir-akhir penjelasan Syekh Buti mengkritik nih Bapak Ibu ya. Mengkritik siapa? Anna ahad wal ajib. Nah, yang mengherankan kata Syekh Buti. Anna ahadana yaqta'u masafatin tawilah min baitihi liyasila ilal ka'batil musyarrafah. Yang mengherankan kata Syekh Buti. Banyak di antara kaum muslimin itu mau rela ya untuk melakukan perjalanan jauh dari masing-masing tempat tinggalnya menuju Ka'bah, ya, untuk tawaf, ya, untuk mensyiarkan simbol agama. Padahal perjalanannya mungkin jauh karena kan tergantung negara masing-masing ya. Perjalanannya jauh, sulit, menantang, berbiaya, dan biayanya tidak murah gitu ya. Banyak orang yang akhirnya tiap bulan umroh, tiap tahun haji. Tapi apa hasilnya kata Syekh Buti? Dia masih terpenjara di dalam dirinya. Dia masih menyombongkan ibadahnya. Ya, dia masih menganggap bahwa dialah orang yang paling hebat di antara sesamanya. Karena dia sudah mendapatkan kesempatan banyak sekali pulang pergi ke Masjidil Haram. Nah, padahal kata Syekh Buti, perjalanan untuk haji dan umroh itu kan yang wajib satu kali. Dan itu kan perjalanan panjang, jauh, dan berbiaya. Padahal ada satu perjalanan yang singkat, ya tidak perlu biaya, dan perjalanan ini tidak jauh, ya. Perjalanan apa itu yang dimaksud ya? Perjalanan kita menuju hati kita sendiri. Untuk supaya kita bangunkan kolbu kita, kita sadarkan hati kita, ya, untuk supaya ayo kembali ke jalanmu. Hilangkan semua kecintaanmu yang berlebihan terhadap dunia. Ya, isi dengan cahaya Allah. Nah, perjalanan itu antara dia dengan hatinya kan nggak sejauh perjalanan kita ke Ka'bah. Tapi ingat kata saya Buti di sini, saya bukan mengkritik ibadahnya. Ya, dari sudut pandang itu perintah agama. Tidak. Yang saya kritik adalah oknumnya. Tersebut. Ketika orang akhirnya menjadikan perjalanan umroh atau haji ini sebagai sebuah perjalanan destinasi wisata. Yang akhirnya belakangan orang sudah mulai kehilangan substansi dan esensi ibadah umroh dan haji itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga yang perlu dia lakukan bukanlah perjalanan itu sebenarnya. Yang bahkan lebih urgen untuk dia lakukan adalah perjalanan dia menuju kolbunya sendiri. Yang itu tidak berbiaya, sangat singkat, sangat pendek. Untuk liyuqidha fihi. Untuk membangunkan, untuk menyadarkan hatinya tentang pentingnya
ya untuk dia mencintai Allah, berjalan menuju Allah, ya meninggalkan dunia, kemudian apalagi memahami bahwa dunia ini sementara, akhirat itu selamanya. Hal-hal yang begitu. Apalagi mohon maaf di usia Bapak Ibu yang mungkin sudah banyak gitu ya. Mungkin ada satu ayat yang bisa Bapak Ibu jadikan pegangan ini ya. Di dalam surat Fatir. Surat 35 ayat 37 Bapak Ibu. Sini Allah berfirman apa? Wahum yastarikhuna fiha. Ya. Dan mereka berteriak dalam neraka itu. Rabbana akhrijna na'mal saliha. Penduduk neraka ini mintalah sama Allah. Melobi. Keluarkan ya Allah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan. Ghairal kunna na'mal. Yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu di dunia. Artinya mereka mau tobat, mau kembali kepada Allah gitu kan. Nah, di sini Allah kemudian membantah ya usaha mereka yang untuk melobi Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Apa kata Allah? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Nah ini ya, memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Nah dari ayat ini kemudian kata Ibnu Abbas Bapak Ibu. Penduduk Madinah itu kanu idza balaghu arba'ina sanah tafarraghu lil ibadah. Penduduk Madinah itu kalau sudah sampai usia 40 itu mereka akan lebih fokus lagi dalam beribadah dan lebih membatasi lagi kegiatan dunianya. Gitu. Nah, bahkan di dalam hadis Bukhari ada satu hadis a'dzarallahu, kita buka saja hadisnya di Riyadhus Shalihin itu ya. Ya, menanggapi tadi nih surat Fatir surat 35 ayat ke-7. Kata Allah kan saya udah kasih kalian umur panjang. Gitu ya. Buat apa umur panjang itu? Maka kata Nabi dalam hadis Bukhari 6419 nomornya. A'dzarallahu ilam ri'in. Akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Allah tidak terima uzur alasan dari seseorang yang sudah Allah berikan waktu ajalnya sampai 60 tahun. Jadi ketika udah sampai 60 tahun, ternyata kok masih masuk neraka, besok kalau mereka berargumentasi, beralasan Allah nggak terima. Artinya apa? Allah sudah kasih umur panjang terus buat apa gitu, kira-kira lah simpelnya. Nah terus kemudian Allah tambahkan lagi dalam surat 35 itu ayat 37 tadi. Ya waja'akumun nadhir. Padahal juga telah datang pemberi peringatan. Siapa seorang pemberi peringatan? Ya dimaksud adalah Rasul. Nah tapi di beberapa tafsir ada yang mengartikan ini pemberi peringatan apa Bapak Ibu? Uban. Gitu ya. Uban. Nah, jadi artinya kalau udah ada uban berarti kan itu sebagai pertanda gitu. Umur sudah tidak sedikit ya. Artinya sudah banyak secara kalkulasi manusianya, hitung-hitungannya berarti jatah hidup kita semakin berkurang gitu kan. Nah maka Allah gak nerima lagi alasan orang-orang yang hidupnya sampai tua, sampai 60 tahun. Tapi ternyata na'udzubillah sampai dimasuk neraka gitu ya. Karena Allah sudah kasih umur panjang. Kenapa gak dipakai buat mikir? Nah itu dia tadi ya. Karena dia gak dapat al-warid dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu satu anugerah kalau kita mendapatkan limpahan spiritual dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik mungkin itu Pak Mas yang bisa disampaikan. Baik, Silakan jika ada yang ingin baik. diperjelas atau ditanyakan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau diperdalam lagi dengan Ustadz dari materi pagi ini. Saya satu aja Ustadz. Ya,
ini kan tadi yang nomor duanya adalah menyelamatkanmu dari cengkeraman dunia, gitu ya. Jadi kalau orang Wahabi itu dia tidak mikir dunia lagi atau tidak dikendalikan oleh dunia barangkali ya. Eh, Kalau ada orang-orang yang apa, dia memang berkecimpung di dunia untuk mendapatkan jabatan gitu, sehingga tujuannya adalah sebetulnya bukan untuk jabatan itu sendiri, tapi untuk bisa lebih banyak, lebih efektif berdakwah, ngajak orang kepada kebaikan begitu ya. Ya, Misalnya jadi presiden gitu ya, dengan dia jadi presiden kan itu dia bisa ya mengurangi kejahatan-kejahatan niatnya begitu, dan bisa membuat negara lebih makmur dan tentram gitu. Itu bedanya di mana tuh, Ustaz? ya. eh Secara perilaku nanti akan sama. Bedanya cuma di niat, Pak Mas. Dan itulah makanya hadis innamal a'malu binniyat itu kata Imam Syafi'i sepertiga agama. Sepertiga agama itu di hadis innamal a'malu binniyat. Jadi ketika orang berebut mencari jabatan, gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih niatnya mana yang beneran tulus. Ada yang niatnya memang untuk memperkaya diri dan koleganya dan familinya. Ada yang niatnya sampai gini nih, mungkin niat bagusnya adalah kalau kita nggak maju, saat orang-orang baik nggak maju nih akan diisi Itu, orang jahat semua, misalnya begitu. iya, Nah, itu iya. kan hanya dia yang tahu. Dan Allah akan menilai itu. Allah akan sangat mengapresiasi niat seseorang. Bahkan ada hadis kan, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya sendiri. Artinya ketika dia sudah niat dengan niat bagus itu sudah diapresiasi sekali sama Allah. Dan banyak hadis-hadis kayak misalkan gini, man adda dainan, siapa yang berhutang di dunia, wanawa dan dia berniat ya yuridu an yuaddiyahu, dia berniat untuk akan membayarnya, kemudian ternyata dia tidak memiliki kemampuan untuk membayar, Allah akan bantu lunasi di akhirat cuma karena niatnya. Ya misalkan di dunia dia nggak punya kemampuan sama sekali untuk membayar, gitu ya. Tapi dia mau membayar sebenarnya cuman nggak ada kemampuannya, Allah lunasi di akhirat. Lagi misalnya hadis tentang ini, tahu hadis Bukhari, al idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Ya, apabila ada dua orang bertemu dengan masing-masing membawa senjata, maka yang mati yang membunuh dan yang mati dibunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat kan bingung ya. Ya Rasul hadzal qatil. Oke lah kalau pelaku kita bisa pahami dia masuk neraka. Fama balul maktul. Apa kemudian alasannya yang terbunuh juga? Dia kan korban. Kok dia masuk neraka juga gitu ya? Apa kata Nabi? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dengan dalil dia membawa senjata dari rumah, itu membuktikan bahwa dia juga punya niat untuk membunuh lawannya. Tapi karena mungkin di dalam duelnya dia kalah secara fisik dan secara skill, mungkin akhirnya dia mati jadi korban. Tetap masuk neraka katanya. Nah itu yang dinilai apanya? Niatnya. 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 Nah jadi memang niat ini sebegitu penting Pak Mas. Sebegitu pentingnya. Jadi ketika dia mengejar dunia, ya seperti untuk kerja misalnya mencari niatnya untuk mencari rezeki yang halal untuk keluarga, itu kan jadi nafkah wajib. Bahwa fisabilillah kata Nabi dalam hadis Tabrani. Orang yang kerja niatnya untuk menafkahi anak istri dengan nafkah yang halal, dia sama dengan para mujahid fisabilillah gitu. Jadi memang itunya di niat, itunya apa namanya? Perbedaan yang Kuncinya. signifikannya, kuncinya di niat, betul. Baik. Baik, Saya tanya Pak Mas, baik. Silakan Pak Akib. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. sekalian. Kondisi makom al-warid ini tentu merupakan satu upaya yang istiqomah dari wirid, Pak Ustadz ya. Jadi Besar, betul, betul, upaya betul. kita wirid, upaya terus menerus mendekatkan diri, mengingat Allah, melaksanakan perintah Allah dengan baik, semakin baik, sehingga makom al-warid ini baru bisa kita peroleh, sehingga kita bisa menikmati, Iya, betul. apa, mensyukuri ketaatan kita, kepatuhan kita dalam melaksanakan perintah Allah,
lalu membebaskan diri kita ini dari cengkeraman pengaruh duniawi dan membebaskan juga apa kolbu kita ini dari tujuan hanya kepada Allah saja. Betul. Selain daripada Allah kita sudah nggak ada tujuan ke sana deh. Nah, tapi kondisi ini Pak Ustadz, bagaimana kiatnya? Karena ini apa kondisinya kan dinamis. Makum al-warid ini eh, menjaga supaya tetap istiqomah karena apa ya? Cengkeraman duniawi ini memang luar biasa. Pada saat kita sedang tenang, kita bisa, tapi tiba-tiba ada satu kegiatan, misalnya nih perjalanan atau katakanlah safar gitu ya, sehingga kita terpengaruh mau nggak mau ya secara sunatullah juga. Nah ini kiat-kiat kita untuk menjaga kondisi yang dinamis dari warid ini supaya tidak terguncang-guncang, Iya. akhirnya terbiasa puasa jadi nggak puasa atau dan sebagainya. Gimana ya Ustadz kiatnya? Mohon klarifikasi. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah indahnya dan nikmatnya agama Islam, Pak Akib ya. Jadi Iya, ketika kita sudah melazimkan dari ya eh, mulai. dari qiyamul lail, puasa sunnah atau ibadah-ibadah yang lain lah, itu kan. Ya, Once kita nanti melakukan safar, ya, itu ternyata Allah punya sistem dan Nabi sudah memberikan kabar gembira sistem ini. Ketika kita melakukan safar atau bahkan sakit ya, itu mm-mm. pahala yang kita dapat akan persis sama sesuai yang kita lakukan setiap Biasa. hari. Masya Allah. Nah, ini jadi nanti saya akan sampaikan hadisnya. Nah, ini ya. Ya, Hadis Bukhari nomor 2996. ya, Qala Rasulullah SAW, "Idza maridul abdu," ketika orang marid atau sakit, ausafaro, spesifik ditulis atau disebut oleh Nabi atau melakukan safar. ya, Kutibalahu mithlu ma kana ya'malu. Maka dicatat bagi dia persis sama seperti apa yang dia lakukan mukiman saat sedang tidak safar atau mukim, Masya Allah. sahihan saat sedang sehat ataupun sedang dia Masya tidak Allah. sakit. Artinya gini, ketika orang itu sudah lazim istiqomah melakukan satu amalan, even dia dalam keadaan safar, saya yakin hatinya tetap di amalan itu. Masya Allah. Hmm. Dan ketika hatinya tetap di amalan itu, walaupun fisiknya tidak melakukan, Mm-mm. sudah pahalanya tetap tercatat sesuai Alhamdulillah. dengan hadis ini. Dan Mm-mm. itu yang saya yakini dan saya jalankan kalau saya juga melakukan safar gitu ya. Beberapa kali saya safar itu dengan keluarga karena sampai sekarang saya belum punya driver, belum punya supir gitu ya. Jadi saya kemana-mana kalau ada permintaan dakwah ke luar kota, saya bawa sendiri gitu ya. Kalau memang sedang bawa kendaraan mobil, itu otomatis kan ketika saya berkendara misalkan 8-10 jam, pasti otomatis waktu saya terpotong. Saya nggak bisa baca Quran karena fokus saya untuk menyelamatkan saya dan keluarga dalam berkendara dengan safety gitu kan. Ya, Nah, mm-mm. paling yang bisa saya lakukan ya zikir karena memang cuma menggerakkan mulut dan segala macam. Banyak Ya, amalan-amalan yang mungkin biasa saya lakukan saat di rumah nggak bisa saya lakukan. Tapi tenang, ya. itu semua sudah tercatat oleh Allah SWT by sistem. Masya Allah. Tapi Tabarakallah. poinnya orang-orang yang benar-benar ya mengerjakan itu secara ikhlas dan tulus, Ya, walaupun tidak mengerjakan, tapi saya yakin hatinya akan selalu teringat dengan amalan yang biasa dia lakukan. Bahkan perasaan hatinya itu merasa kayak ada yang kurang, kayak ada yang, aduh, kayak ada yang bolong, kayak ada berhutang gitu. Tapi ya. inilah indahnya Islam. Allah melihat apa namanya dan mengapresiasi konsistensi kita saat kita sedang sehat dan tidak dalam keadaan safar. Maka saat kita nanti sakit, saat kita nanti dalam keadaan safar, Allah catat persis sama. Amin. Jadi Amin. kurangi sedikit. Barakallah. Jazakallah khair, Pak Ustadz. Ya, Pak Mas. Jadi insya Allah itu tidak termasuk dunia yang akhirnya melalaikan kita, tidak. Insya Allah karena memang itu suatu ke apa ke konsekuensi dari kita melakukan safar. Selama safarnya itu kan safarul mubah. Makanya Ya, juga syarat jamaah dan qashar itu kan safarnya harus safar yang mubah. ya, Misalkan ada orang mau kemana, mau ke Texas nih Amerika Serikat, wis, mau ngapain? Mau main kasino. Nah, maka walaupun sejauh itu dia nggak boleh safarnya dengan qashar dan jama. Karena safarnya dalam rangka maksiat kan gitu. Tapi kalau safar kita insya Allah lah.
dalam rangka silaturahim, dalam rangka hal-hal yang positif dan baik gitu ya. Nah, Ya, Iya. alhamdulillah. Dalam hmm, rangka jalan-jalan juga bisa kan Ustaz ya? boleh, boleh. Jalan-jalan kan disuruh sama Allah. Oh Tapi disuruh jalan-jalan yang membawa itu tadi manfaat kita bisa sambil manfaat. Iya. tadabbur, Tadabbur. tafakur ya itu Pakai. ya Apalagi seperti sambil itu. jalan-jalan tuh ada tahajud berjamaah gitu Ustaz. Ya, Masya Allah. jalan-jalan. Imamnya pagi Ustaz. Masya Allah. Pak Mas, buka Masya rahasia nih Allah. Pak Maswan nih. Iya, di kolom Baik, chat ada itu. ada Bu Gusneti Said, silakan ya udah raise hand. Assalamualaikum Ustadz. Salam Ibu. Waalaikumsalam. Ustadz, tadi mengenai penjelasan Ustadz mengenai orang yang berhutang, terus dia berniat melunasi hutangnya, tapi kemudian dia buru meninggal, terus Ya, Allah akan membayarkan hutang-hutangnya tersebut karena dia berniat gitu membayar hutangnya. ya, ya, Nah, tapi saya pernah juga mendengar itu pada saat zaman Nabi. Nah, ada yang meninggal, seseorang meninggal, kemudian Nabi menanyakan apakah dia mempunyai hutang. Nah, ada yang menjawab ada, tapi Nabi akhirnya tidak mensolatkan orang yang berhutang gitu, Ustadz. ya, Sampai dia melunasi hutang, ada yang melunasi hutangnya gitu. ya, Nah, nah gimana itu Ustadz? Sementara yang niat itu akan ada di dalam hati gitu kan. ya, Sampai akhirnya cuma Allah yang tahu gitu niat ya. seorang itu gitu. Nah, itu bagaimana Ustadz kalau seseorang itu dia berhutang, kemudian ada yang seperti saat sekarang misalnya ada yang mengetahui ada orang yang berhutang, terus orang tidak mau mensalahkannya, padahal dia niatnya itu ada membayar hutang gitu Ustadz. Nah, itu seperti gimana itu Ustadz? Baik, 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 baik. Mhm. Pertanyaannya to the point nih. Bagus. Baik. Ini menarik Bu Gusneti ya. Jadi memang hadis itu sahih tentang Nabi tidak mau menyolatkan sahabat yang masih punya hutang. Sampai akhirnya ada sahabat lain yang menanggung hutangnya. Saya yang akan nanggung hutangnya ya Rasul. Baru Nabi kembali untuk ikut menyolatkan. Gini Bu penjelasannya. Dan tapi satu lagi potret dari seorang tabi'in namanya Muhammad Ibnul Munkadir. Muhammad Ibnul Munkadir itu pernah satu ketika ingin menyolatkan tetapi yang disolatkan ini apa namanya ahli maksiat lah. Orang-orang banyak yang nggak mau nyolatin gitu segala macam. Ya, tapi beliau tetap nyolatin. Nah, maka dua potret ini ada penjelasan masing-masing. Pertama gini, untuk Nabi, kenapa Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang? Nabi itu kan diutus untuk seluruh alam, seluruh manusia. Jadi Nabi harus menjelaskan hukum dasar. Bahwa hukum dasar ketika orang punya hutang, orang ini akan, dalam tanda petik ya, akan tertahan dengan hutangnya. Nah, maka pelajarannya apa? Nabi ingin memberikan isyarat, jangan gampang berhutang kalau Anda tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Artinya lebih kepada jangan mencepelekan lah gitu. Nah, terus dari mana saya tadi mengatakan bahwa ketika orang punya niat ingin membayar hutang nanti Allah yang membayarkan. Ada hadis Bukhari juga. Nomor 2387. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaha addallahu anhu. Siapa orang mengambil hutang dari harta manusia dan dia berniat untuk membayarnya, addahullahu anhu. Allah akan bayarkan ya hutangnya dia. Entah nanti di dunia dengan diberikan kemampuan finansial yang baik sehingga dia mampu membayar atau di akhirat gitu. Nah, bagaimana kemudian langkah kita ketika ada orang meninggal? Makanya kan kalau di tradisi kita udah namanya hawalah, Bu. Bukan tradisi sih, hukum fikih ini hawalah. Hawalah itu adalah perpindahan hutang ke ahli waris kan. Biasanya ke orang lain sih sebenarnya, cuman kan kebanyakan ke ahli waris. Biasanya nanti MC atau ustadznya bilang, Bapak Ibu jika jenazah ini ada sangkut paut hutang piutang, maka nanti akan diselesaikan oleh ahli warisnya yang diketuai oleh anak pertamanya, misalkan gitu kan. Itu namanya hawalah. Maka ketika ada orang meninggal itu buatlah proses itu. Walaupun terkesan hanya seperti kayak formalitas pada akhirnya. Ya, tetapi mau nggak mau ahli waris harus menerima gitu. Nanti ketika ahli warisnya nggak mau bayar gimana Ustaz? Tanggung jawab ahli waris. Karena ketika dia sudah dihiwalahkan dan sudah bersedia dengan mengatakan ya, itu sudah berpindah tanggung jawab sepenuhnya ke orang tersebut. Gitu. Nah itu cara solusinya bagaimana
supaya kita menyolatkan orang itu terbebas dari perasaan ragu orang ini punya hutang atau tidak gitu. Nah, jadi Nabi itu sedang menjelaskan hukum dasar, bahwa hukum dasarnya memang berhutang itu akan bisa menjadi penghambat seseorang di yaumil qiyamah. Nah, tetapi nanti masalah niat itu kan di hati, nggak tahu gitu kan. Ya sudah, ketika nanti dia ternyata hutangnya tidak ada yang bayarkan dari ahli warisnya atau dari teman-temannya dan dari orang lain, ya Allah yang akan pada akhirnya. Jadi Allah akan membayarkan hutang dia atau melunasi hutang dia itu di step akhir, Bu. Di pengadilan akhirat yang terakhir. Kita misalnya orang-orang yang masih berhutang apa, yang masih punya hutang, yang memberikan hutangan kepada dia nagih gitu ya. Nah, disitulah Allah akan mengapresiasi niatnya dulu di dunia. Allah balas gitu. Nah, tapi untuk hukum dunianya seperti yang Nabi tadi contohkan, itu tetap hukum yang tidak bisa berubah. Bahwa orang yang berhutang itu ya akan bisa menjadi penghambat dia gitu ya. Maka itu pesannya jelas untuk supaya tidak meremehkan masalah hutang gitu. Mungkin itu ya Bu Kusnati. Jadi itu nanti pada akhirnya yang masalah niatnya itu untuk apa namanya peluang akhir atau cara terakhir kalau dia nanti akan selamat gitu di akhiratnya. Ya, Baik, Ustaz. Pak, ya. Pak Mas War. Baik, Ustaz. Oh, masih terakhir ini ya, udah B5. Silakan, Pak. Abdul Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, dari apa yang tadi dijelaskan itu, yang saya tangkap begini, bahwa al-warid itu sebenarnya eh, bisa diperoleh peluangnya sama kepada semua orang apabila orang itu membersihkan hatinya, kolbunya. Karena kolbu itu kan seperti cermin itu. Jadi kalau al-warid itu cahaya dari Allah, itu kalau cerminnya bersih, itu dia akan masuk ke situ. Kecuali yang memang Allah kehendaki akan diberikan warid, karena tadi misalnya akibat sakit, stroke tadi, kemudian dia timbul kesadaran untuk kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya peluang untuk mendapatkan warid itu bagi semua orang sama selama orang itu membersihkan hati kolbunya. Ya. Apa begitu, Ustaz? Betul, Pak Abdul Syukur. Terima kasih sudah dirisam. Memang begitu. Jadi peluang semua orang itu sebenarnya sama. Nah, cuman nanti kan ada orang yang akhirnya mencoba meraih gitu ya. Ada orang yang akhirnya abai atau bahkan membalikan diri gitu karena kesombongannya tadi. Nah, sehingga apa namanya ya ada orang yang akhirnya mendapatkan itu, ada orang yang tidak. Nah, salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan tadi dengan membersihkan kolbu kita, betul. Dan Syekh Buti juga mention itu tadi di penjelasannya bahwa hati itu seperti cermin, ya, yang ketika bersih dia akan memantulkan cahaya, akan menyerap cahaya itu. Tapi ketika kotor maka dia akan terpantul dan tidak bisa masuk gitu. Jadi itu peluang ada di setiap orang. Dan memang Allah secara dasar ingin semua hambanya itu kembali kepadanya. Gitu ya. Cuman kadang-kadang orang itu yang akhirnya melarikan diri dari Allah SWT. Baik. Terima Baik, kasih kasih. Pak Ustaz. Abdul Syukur. Terima Ya. kasih banyak, Ustaz. Silakan, Ustaz. Kita tutup, Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wabihan nubatu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hauli wal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma
Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.